Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa ekonomi pembangunan semester 1, di semester ini kita ketemu dengan saya, Ibu Dwi Widiarsi, dengan mata kuliah Matematika Ekonomi 1. Ya. Untuk awal tutorial pembelajaran yang bisa saya share ke Anda semua, ini adalah tentang sistem bilangan. Oke, jadi sebelum kita banyak nanti membahas tentang matematika, tentu Anda harus paham dulu tentang konsep bilangan, ya. Jenis-jenisnya apa, nah itu Anda harus paham dulu. Anda perhatikan untuk segala bentuk definisi itu nanti bisa Anda baca lebih lengkap di modul, ya, modul pembelajaran nanti akan saya share. Saya langsung masuk ke jenis bilangan karena di sini Anda akan nampak atau kelihatan, ya, contoh-contoh jenis bilangan itu. Pertama, jenis bilangan bulat. Perhatikan, nah ini jenis bilangan ini adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Perhatikan, tidak mempunyai pecahan desimal. Mungkin yang Anda pahami itu adalah bilangan yang ada koma-koma itu, ya. Nah, di sini bilangan bulat itu tidak ada. Contohnya di sini ada bilangan atau angka 821 8765 atau minus 34 kan 0. Nah, itu kan bilangan bulat. Dua, bilangan real itu bilangan yang punya titik desimal atau, ya, atau punya koma-koma, ya. Contohnya di sini saya kasih 8,0 34,25 atau 0,025. Minus juga bisa, ya. Minus 0,025 misalnya. Lalu bilangan bulat positif. Ini perhatikan himpunan bilangan bulat positif. Ini lingkupnya atau contoh yang termasuk pada bilangan ini adalah angka mulai dari angka 1, ya. Nah, ini perhatikan, bukan dari 0 dia, tapi mulai dari 1 dan nilainya positif. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Selama dia positif, nah itu dia termasuk kepada bilangan bulat positif. Angka 0 tidak masuk, ya. Nomor 4, bilangan alami atau natural. Ini hampir sama dengan bilangan bulat positif, cuma dalam perhitungan matematika notasinya biasanya notasi atau simbolnya ini sudah berbeda, ya. 1, 2, oke. Lanjut, ada bilangan asli. Ini juga sama dengan bilangan bulat positif. Berarti kalau ada positif ada bilangan bulat, untuk negatifnya ada, ya. Jadi kalau negatif dia tidak termasuk kepada bilangan asli. Nah, bilangan asli itu hampir sama dengan bulat, bukan hampir sama, ya, sama dengan bilangan bulat positif tadi, dimulai dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dan bernilai positif dia di sini. Bilangan prima, ini perhatikan yang termasuk dalam bilangan ini mulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, ini dapat dibagi dengan bilangan dirinya sendiri, ya. Mulai dari 3. Mulai dari angka 2. Lalu istilah lain yang perlu Anda pahami tentang bilangan atau angka di sini adalah ada bilangan disebut atau bilangan nyata, yaitu bilangan yang dapat berupa positif atau negatif, tapi itu dapat dinyatakan dengan tegas, yaitu negatif atau positif ada, ya, angkanya, ya. Bisa tadi ada minus 4, boleh, itu bilangan nyata. Atau kalau bilangan khayal itu bilangan berupa akar pangkat genap dari suatu bilangan negatif. Kalau negatif itu misalnya Anda tarik akar minus 4, nah itu kan tidak ada hasil, ya. Yaitu bisa dioperasikan dalam perhitungan matematika, tapi ketika ditentukan hasilnya, nah, dia tidak ada. Seperti itu. Artinya apa? Akar itu, pengoperasian akar ada, angka minus 4 ada, tapi hasilnya tidak bisa Anda nyatakan secara nyata.
Apalagi Anda nyatakan oh ini hasilnya negatif positif, nah itu tidak bisa, bilangan hayal ya. Pembagian dari bilangan nyata itu apa? Yaitu bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional itu, ini perhatikan contohnya. Ada angka 0,149252525 berulang ya. Atau contoh lain 0,1492929292 9 seperti itu. Kalau irasional contohnya itu 0,149255939. Artinya apa? Bilangan rasional itu adalah hasil bagi antara dua bilangan, itu berupa bilangan bulat atau berupa bisa bilangan pecahan, desimal, terbatas, dan berulang. Nah itu yang perlu Anda garis bawahi. Tapi kalau irasional, hasil bagi dua bilangan berupa bilangan pecahan, tidak terbatas, dan tidak berulang. Jadi pernyataan di situ pahami ada desimal berulang untuk rasional, irasional tidak berulang ya. Pengoperasian lain yang mungkin bisa Anda temui nanti dalam matematika ini adalah satu, kaidah komutatif. Kaidah komutatif diidentikan dengan notasi ini B sama dengan B ditambah A sama A ditambah B. Ini kaidah komutatif itu A tambah B ya. Itu nanti dengan kaidah komutatif itu bisa Anda balik B tambah A, atau yang di bawah ini ya. A tambah B dibalik B tambah A. Asosiatif, perhatikan ini diidentikan dengan Anda mengelompokkan pengoperasian bilangan itu. Ada 3 bilangan misalnya A, B, dan C. Nah ini Anda kurung dulu mana yang dia sejenis atau tingkat pengerjaan itu cukup sulit. Nah itu Anda kelompokkan dulu. A tambah B tambah C. Nanti sama juga artinya dengan A ditambah B tambah C. Anda kurung B tambah C. Hasilnya sama ya. Kaidah pembatalan A tambah C sama dengan B tambah C. Kenapa jadi A sama dengan B? Karena itu C bisa dicoret ya. Cancel out dia. Kaidah distributif A dikali B tambah C. Nah ini supaya Anda mudah mengerjakannya, ini lebih baik Anda distributifkan. Anda buka kurung. Ini kan artinya perkalian. A kali B ditambah A kali C. Nah, gitu. Pahami istilah-istilahnya. Operasi tanda, nah ini perhatikan, jangan lengah di sini ya. Operasi penjumlahan, nanti mungkin Anda bisa berhadapan dengan tanda positif dan negatif bilangan. Operasi perkalian sama, operasi pengurangan juga sama, operasi pembagian. Operasi perkalian ini khusus yang bahas, misalnya perkalian dua bilangan positif itu hasilnya positif, perkalian antara bilangan yang negatif dan positif itu hasilnya bisa negatif. Perkalian dua bilangan negatif dan negatif hasilnya positif. Untuk penjumlahan dan pengurangan itu tergantung ya, mana nilai bilangan yang pertama itu yang lebih besar nilainya, nah itu nilai bisa negatif atau positif. Lihat lagi kombinasi pengoperasian dua bilangan tersebut. Operasi pembagian, dua buah bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif itu hasilnya adalah negatif. Atau pembagian bilangan negatif dengan positif hasilnya adalah negatif. Tapi ketika dua bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif itu hasilnya bisa positif. Nah itu diperhatikan. Operasi bilangan pecahan itu bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, nanti mungkin contoh pengerjaannya bisa saya beri contoh untuk pertemuan selanjutnya ya. Saya gabung dengan pembahasan himpunan. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.